Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada petang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa membangun ibadah wanita ACWC walaupun masih tetap dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah pada sore hari ini adalah ibadah ACWC. Tahun ini tata ibadah ACWC disusun oleh Komisi Perempuan Gereja di Pakistan dengan tema Berani Kembali Membangun Rumah Tuhan. Tema ini mengingatkan kita tentang Nehemia yang sungguh-sungguh kembali membangun tembok yang dirobohkan. Mayoritas pemeluk Kristen di Pakistan berasal dari warga Hindu kasta rendah yang beralih agama untuk meninggalkan sistem kasta, dan mereka kebanyakan merupakan kelompok orang miskin dan kerja serabutan. Perempuan mengalami banyak tantangan karena pengaruh ajaran mayoritas dan kesempatan bagi kelompok minoritas masih mengalami banyak pergumulan. Akses untuk pendidikan, kesehatan, dan lainnya masih harus terus diperjuangkan. Oleh karena itu, kita patut memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang di Pakistan melalui perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja di Asia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari ibadah ACWC pada petang hari ini kita mulai. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ 27, bait yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Ibadah Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia kali ini kita lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra serta Roh Kudus ada di tengah-tengah kita semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema ibadah wanita ACWC pada petang ini diambil dari Filipi 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita menyanyi kembali melalui PKJ 2, Mulia, Mulia namanya.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah manusia yang berdosa. Marilah kita menyerahkan segala dosa kita kepada Tuhan, kita mohon pengampunan. Beriman tidak hanya persoalan memahami, melainkan juga persoalan mendengar. Sebagai orang beriman, sudahkah kita mendengar jeritan orang lain? Beriman tidak hanya persoalan meminta bagi diri, melainkan juga meminta bagi yang lain. Sebagai orang beriman, sudahkah kita berdoa bagi orang yang sungguh berbeda dari diri kita? Beriman tidak hanya persoalan mendengar firman, namun juga persoalan menerapkan firman itu. Beriman tidak hanya persoalan menyanyikan pujian bagi Tuhan, melainkan juga bersaksi akan kuasa Tuhan bagi lainnya. Beriman harus totalitas, tanpa batas, dan tanpa sekat. Mampukan kami untuk tetap berada dalam jalan totalitas kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menerima berita anugerah. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Allah mengawali seluruh ciptaannya dalam keadaan baik, tidak memandang laki-laki, perempuan, binatang, tumbuh-tumbuhan hijau. Maka Ia juga yang akan menjadikannya kembali baik hanya oleh kasih. Terimalah berita anugerah yang memberi sukacita demikian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan Allah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 467, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan pada sore hari ini diambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 6. Dalam keadaan Alkitab terbuka, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga,
Kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan Tuhan kepada kami, hingga sampai saat ini kami dalam keadaan selamat. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu, belajar akan firman-Mu, mengerti akan maksud Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami semua Tuhan, terutama hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami sampaikan bukanlah kehendak kami, tetapi kehendak Allah yang terjadi. Terima kasih ya Allah, kami mengundang Engkau hadir dalam ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nehemia 1 ayat yang ke-1 sampai 6. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih setianya terhadap orang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Amin. Kita pujikan pujian Kidung Jemaat, Kidung Pasamuan Jawi nomor 197. Kula sampun siyaga Gusti. Sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula jumawe sing marang samekta ing gati. Sabtu paduka
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tembok Yerusalem dan rumah Tuhan telah rusak. Israel diliputi rasa malu karena celaan besar selama pembuangan orang Yahudi, dan kejatuhan Yehuda mendatangkan kesedihan di hati Nehemia. Dalam bagian pertama kitab Nehemia, kita menyaksikan bagaimana Nehemia berdoa siang dan malam untuk situasi yang sedang terjadi di Yerusalem. Jadi kita juga tidak terkejut ketika Hanani mengunjungi istana dan mengatakan kepadanya bahwa sisa-sisa reruntuhan yang berada di Yerusalem sangat memalukan dan mengejeknya karena tembok Yerusalem sudah runtuh. Nehemia menangis dan berpuasa selama 4 hari, membawa permohonan kepada Tuhan atas situasi yang dialami oleh bangsanya. Hal tersebut sungguhlah sangat membebaninya, sehingga raja yang belum pernah melihatnya sendiri pun menjadi heran dan menanyakan apa yang terjadi. Beban berat yang membuat Nehemia berpuasa dan berdoa telah memberi perkenan di hadapan raja. Tuhan tersentuh hatinya melalui kepedulian Nehemia akan tembok Yerusalem yang runtuh itu. Nehemia peduli karena umat Allah telah dipermalukan dan dicemooh. Inilah yang dicari Tuhan saat ini, yaitu Tuhan mencari mereka yang benar-benar terbeban untuk melakukan sesuatu atas apa yang terjadi di dalam dunia yang kita alami saat ini. Bukan yang hanya mau melakukan kepentingan bagi keuntungan mereka sendiri, melainkan mereka yang akan bertanya bagaimana saya bisa terlibat dalam apa yang terjadi di dunia ini. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, maka sudah seharusnya lah kita pada akhirnya mampu menyentuh dan menjangkau dunia yang bergejolak. Tuhan mencari siapapun yang bersedia untuk memperbaiki gereja yang temboknya telah runtuh. Yang temboknya telah dihancurkan oleh perzinahan, percabulan, pelecehan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap wanita dan anak-anak perempuan, cinta akan uang, eksploitasi orang-orang miskin, penjarahan tanah, dan lain-lain. Dunia yang tidak dapat dijangkau oleh gereja dan memenangkan ketakutan mereka dengan firman Tuhan dan perdamaian dunia yang benar-benar kacau. Tuhan mencari setiap orang untuk memperbaiki gereja, di mana dosa telah menghapus urapan dan mengenyahkan kuasa Roh Kudus. Sebuah gereja di mana penginjilan bahkan tidak pernah dianggap menjadi bagian yang penting, tetapi hanya diisi dengan banyak kegiatan hari Minggu demi minggu dan seterusnya. Tuhan mencari setiap orang yang sungguh merasa terbeban dan rela memberi perhatian terhadap gereja-gereja, dan karenanya mereka akan berpuasa siang dan malam memohon kepada Tuhan tentang penderitaan gereja dan kesusahan dunia. Ketika Tuhan melihat orang-orang seperti itu, maka Ia akan mengangkat mereka seperti Nehemia. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa berkat Tuhan atas kita, pekerjaan pelayanan bagi Tuhan, kasih karunia dan kebaikan Tuhan tidak akan menghasilkan buah. Nehemia menerima perkenan Tuhan sebelum ia memberanikan diri bekerja untuk Tuhan. Ini terjadi karena tanpa perkenan dan anugerah dan urapan dari Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan tidak akan memiliki dampak dan juga tidak efektif, maka sia-sialah semua itu. Nehemia menerima bantuan Tuhan melalui seseorang yang memiliki kuasa lebih tinggi, yakni sang raja. Tidak mungkin Nehemia pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang
berada dalam musuh. Dia adalah seorang tawanan di tanah Persia. Tetapi sekarang karena beban yang Tuhan letakkan di dalam hatinya, Tuhan menolong dan memperlengkapinya. Nehemia akhirnya siap untuk pergi dan melakukan pekerjaan Tuhan di kemah musuh. Inilah yang kurang dari gereja-gereja perkenan Tuhan saat ini. Nehemia adalah orang yang saleh, seorang pemimpin yang memiliki keyakinan iman yang tertuju hanya kepada Tuhan. Iman yang tak pernah tergoyahkan dan tertanam kuat di dalam hatinya. Saat Nehemia memulai pekerjaan membangun kembali tembok Yerusalem, musuh-musuhnya yakni Tobias dan Sanbalat dan banyak orang lainnya menyerangnya. Mereka mengejek dan mencelanya. Mereka mencoba menjebaknya dari dalam dan dari luar untuk meninggalkan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya ia tak putus-putusnya kita mendengar Nehemia berkata, "Hai Israel, bangkitlah, mulailah membangun agar kita tidak dihina." Sebuah permohonan agar Tuhan berkenan untuk turut campur tangan. Maka doronglah umat Allah dengan kata-kata ini. Janganlah takut kepada siapapun yang berbuat jahat. Ingatlah bahwa Tuhan yang besar dan dahsyat akan berjuang untuk kita. Nehemia mengenal Allah Israel secara dekat. Dia tahu sejarah Israel, bagaimana Tuhan memilih dia. Dia mengetahui firman Allah dan wahyu firman kepada Israel, dan bagaimana Tuhan telah turut campur tangan terhadap mereka pada masa lalu. Nehemia mendorong keberanian orang-orang dengan kalimat penguatan ini. Tuhan kita akan berperang untuk kita. Tuhan yang berkuasa akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba-Nya akan bangkit dan mulai membangun. Setiap kali orang percaya melangkah ke dalam kediaman musuh untuk mempertahankan tubuh dan jiwa mereka hari ini, hanya iman mutlak kepada Tuhan yang dapat menguatkan mereka. Nehemia telah melakukan hal itu dan menjaga dirinya dengan firman Tuhan, yakni firman yang menguatkan iman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Bahkan ketika seorang nabi palsu yang telah disuap untuk membunuhnya, menyuruh Nehemia untuk lari dari kuil dan bersembunyi. Melalui kuasa dan urapan Roh Kudus, dia kemudian mengetahui bahwa orang tersebut adalah nabi palsu. Nehemia mampu menjadi waspada dan sangat sigap dalam menghadapi orang-orang seperti ini. Kita tidak akan pernah bisa membangun dan melayani Tuhan jika kita tidak membersihkan sampah-sampah hidup kita. Sampah itu bisa saja berupa dosa dalam bentuk-bentuk apapun, misalnya penyembahan berhala, perzinahan, percabulan, pencurian, kebohongan, ketidaksetiaan, kepahitan, iri hati, ketakutan, dan lain-lain. Di dalam diri orang percaya mereka harus dibersihkan dan terus dibersihkan, atau Tuhan tidak akan memakai mereka dalam pekerjaannya. Dan akibatnya orang percaya tidak akan pernah bisa mulai membangun sesuatu untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Maha Kudus yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati dan segala kekurangan kami Tuhan,
Kami menyerahkan diri kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Sebelum itu Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni segala kesalahan kami yang telah kami perbuat sepanjang kehidupan kami. Baik itu iri hati, rasa dengki, ketamakan, atau apapun itu yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami telah mendukakan hati sesama kami, juga mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, agar kami layak menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami, anak-anak Tuhan, mohon untuk setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, pakailah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada ibadah petang hari ini kita juga diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diberkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 433, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang kanan. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa juga untuk gereja kami. Tuhan tolong lindungi dan sertai gereja kami ini agar senantiasa bisa digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang beribadah di gereja ini, Tuhan. Tuhan berikan hikmah dan sukacita agar kami para jemaat di gereja ini bisa memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia. Tuhan berkati setiap gereja agar bisa digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami mau berdoa bagi pemerintahan kami dari yang teratas hingga yang terendah. Biarlah Tuhan, apa yang mereka putuskan, apa yang mereka tetapkan, bisa berguna dan bermanfaat Tuhan bagi bangsa ini dan bagi rakyat kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk beberapa bagian dari negara kami, beberapa daerah dari negara kami yang terdampak karena bencana, karena banjir, karena perubahan cuaca. Tuhan, segala kerugian ataupun
korban. Biarlah Tuhan, semuanya bisa Engkau pulihkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk penanganan COVID di negara kami. Biarlah segala usaha pemerintah ataupun segala usaha kami sebagai warga negara semuanya menghasilkan hasil yang baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kami akan melanjutkan doa syafaat kami dalam ibadah sore hari ini, di mana kami pada sore hari ini sudah mengumpulkan persembahan yang kami sudah kumpulkan ini, kami ambil dari sebagian kecil berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan, bila dalam kami mengumpulkan persembahan ini terbesit pikiran yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan yang sudah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan, kami juga mohon kiranya Tuhan senantiasa mengajarkan kami di dalam sisa hidup kami ini untuk senantiasa setia melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kaum perempuan Kristen di Asia. Kiranya senantiasa Engkau berkati dan Engkau sertai di dalam berjuang untuk membangun rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan penyertaan-Mu kami akan bisa menghadapi setiap rintangan yang ada. Bapa, kami juga berdoa terkhusus untuk para perempuan di Pakistan yang mana mereka banyak mengalami diskriminasi baik di bidang sosial, politik, sampai kekerasan. Sertai dan lindungi mereka ya Tuhan. Beri kekuatan dan kemampuan agar mereka bisa ikut membangun rumah Tuhan di Pakistan, sehingga kerajaan-Mu di dunia ini segera terwujud. Tuhan, kami serahkan para perempuan Asia ini hanya di tangan kuasa-Mu. Demikian Tuhan, seru doa kami, dan doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah ACWC pada petang hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Menjadi persekutuan bukan hanya perkara apa yang disukai. Menjadi persekutuan bukan hanya perkara di dalam lingkup gereja. Memelihara persekutuan bukan hanya perkara kategorial. Kami terbuka dan harus berbanding dengan kategorial lainnya. Menjadi persekutuan harus mendengar rintihan persekutuan lainnya. Bukan kami untuk melihat dan mendengar rintihan persekutuan lainnya. Kita diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu lebih luas dari lingkup jenis kelamin, jenis kategorial, bangunan gereja, dan cakupan pandangan indrawi manusia. Jadilah pewarta dan pendoa bagi yang lainnya. Bawalah kekudusan dan kesakralan gereja di dalam diri, keluarga, dan masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan melalui PKJ 185, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada
serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Pergilah dan bukan tundalah sampai nanti untuk segala yang mendatangkan kebaikan hidup bagi sesamamu perempuan, bagi sesamamu laki-laki, bagi anak-anakmu, bagi saudara-saudarimu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, damai sejahtera, penyertaan, kekuatan, dan solidaritas senantiasa diberi oleh Allah Bapa, Yesus Kristus, Sang Putra, serta Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 474. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Demikian Bapak Ibu, ibadah ACWC telah usai. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Semoga firman Tuhan yang telah kita terima petang ini bisa menyentuh hati kita semua, dan kita juga berani ikut membangun rumah Tuhan kembali. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati.